Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sebanyak 40.000 warga sipil Jerman di wilayah Hamburg meninggal terpanggang. Kondisi Hamburg benar-benar hancur lebur dan warga sipil yang berhasil selamat diungsikan ke salah satu gedung yang masih berdiri kokoh. Namun di markas Angkatan Udara Inggris, pilot pesawat pengubom bernama Donald Winkens mendapat tugas baru, yaitu menghancurkan gedung yang berisi pengungsian warga sipil di Hamburg. Dan ini pengakuan dari Donald Winkens. We were briefed to go to Hamburg. We said to the telegraph, what on earth are we going to Hamburg for? They had been bombed. The whole city was just a ball of fire. They said, well, the only building left standing is the main post office. And they've built emergency shelters. And there are 60,000 civilians. That's your target. Now, what do you think? You're thinking just what we thought. Just closed our eyes and said, oh. And they're the bad guys. And here we were good guys. We got to do that. We got to do this. We had no choice. Keesokan harinya, misi penghancuran pengungsian warga sipil Jerman di Hamburg pun dilakukan. Bagi Don, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tercengang dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Namun Don harus melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan, dan menurutnya itu bukanlah aksi heroisme, melainkan aksi terburuk yang harus dilakukan. It's not a heroic thing, and it's a terrible thing. And we're part of it, whether we like it or not. Melakukan pengoboman di seluruh kota-kota di Jerman memberi harapan bagi sekutu agar warga Jerman tidak mendukung atau menentang perang yang sedang terjadi. Namun kenyataannya, para warga Jerman mulai memperlihatkan amarahnya. Anak-anak muda termasuk Gunther mulai bergabung ke militer untuk mencegah kejatuhan Jerman. Sementara itu, Sisilia berhasil dikuasai oleh sekutu dan sasaran selanjutnya adalah Roma. Saat itu Mussolini berjanji kepada rakyatnya bahwa bom musuh tidak akan pernah menjatuhkan di Roma. Namun anggapan itu salah dikarenakan pasukan sekutu menjatuhkan 1.000 ton bom di Roma. It was certainly one of the heaviest daylight raids of the war. A terrible demonstration of power and determination. Roma yang sudah pora-poranda membuat rakyat Italia mulai muak dengan Mussolini, sehingga rezim kriminal, korup, dan fasis di Italia mulai hancur berkeping-keping. Pada akhirnya Mussolini digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Kemudian Hitler memerintahkan prajuritnya untuk melakukan operasi penyelamatan Mussolini. Italian dictator makes his final escape in a cable car across the Apennine Mountains. From there, a waiting airplane transported him back to a worried Hitler. Kini rakyat Italia memihak dan bergabung dengan sekutu, dan sebagian prajurit dan rakyat Italia menyatakan perang terhadap Jerman. 2 hours ago, Italy declared war on Germany. The proclamation says there can be no peace while a single German remains on Italian soil. Namun sebagian pasukan Italia masih melakukan perlawanan. Garis pertahanan Nazi mulai memanjang hingga menyentuh selatan ibu kota, hingga melintasi kota penting, yaitu Cassino. Jika Cassino berhasil direbut, hal itu akan memudahkan pasukan sekutu menuju ke Roma. Sungguh kacau, sungguh kacau. Semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita. Seperti yang kita lihat, gambaran Perang Dunia II seandainya berlaku pada kita hari ini. Saya gak tahu apa yang saya bayangkan nanti. Pasti lebih parah lagi. Di awal tahun 1944, pasukan Jerman yang berada di Italia mengambil posisi di daratan tinggi. Sementara itu, pasukan sekutu berada di daratan rendah. Tentu saja posisi ini membuat pasukan sekutu kesusahan untuk menghadapi pasukan Jerman. Namun pasukan sekutu diharuskan menyerang Monte Cassino. Akibat situasi sekutu yang tidak menguntungkan, pasukan sekutu mulai meminta bantuan udara untuk menjatuhkan puluhan bom di sekitar Monte Cassino.
Akibat serangan udara tersebut, banyak tentara Jerman berguguran. Namun dengan sisa tentara Jerman yang masih bertahan, masih tetap berjuang. Bahkan pasukan Jerman mampu membuat pasukan sekutu terpojok di sisi lereng. Dikarenakan sekutu terpojok di sisi lereng, mereka berencana melakukan pengeboman ke sebuah bangunan yang mereka anggap bangunan tersebut merupakan tempat perlindungan pasukan Jerman. Dan bangunan itu bernama kasino yang merupakan monumen budaya. Namun dalam masa perang ada aturan larangan mengebom monumen budaya. Kemudian Presiden Roosevelt memberi instruksi bahwa pasukannya dilarang untuk mengebom Monte Cassino dikarenakan bangunan tersebut merupakan keagamaan penting. Namun karena mereka menganggap benteng tersebut merupakan benteng pertahanan tentara Jerman, akhirnya mereka diperintahkan oleh Presiden untuk mengebom Monte Cassino. Terus lucu. Maaf ya, ini berita tentang Perang Dunia 2 ya. Jadi tampilan sinematik, jadi berita itu berita politik. Cuman yang anehnya itu di sini benteng kasino. Kasino. Jadi pelawak Indonesia ya, Warkop DKI kasino itu diambil dari kata-kata kasino. Kasino di daerah Eropa itu yang menjadi rebutan antara Jerman dan pihak Inggris ke Amerika. Ya ampun, jadi selama ini kasino dari kata-kata itu ya. lucu. Monumen budaya biara tersebut berubah menjadi debu. Namun sayangnya, sekutu mendapat laporan dari intelijen yang keliru. Sekutu salah memperkirakan adanya tentara Jerman di Monte Cassino, yang pada kenyataannya tidak ada satupun tentara Jerman yang berdiam diri di sana. Justru di dalam Monte Cassino hanya terdapat warga sipil yang bersembunyi untuk berlindung dari peperangan yang terjadi. Dibutuhkan waktu selama 4 bulan pertempuran yang kejam itu terjadi sebelum akhirnya sekutu berhasil menjangkau ibu kota Italia. Setelah benteng Eropa terbuka di Inggris, sekutu mulai melancarkan operasi rahasia yang mengubah jalannya perang, dan serangan yang akan dilakukan oleh sekutu dikenal sebagai serangan D-Day. Bulan Juni tahun 1944 menjadi momen yang krusial bagi pasukan sekutu yang berkumpul di selatan Inggris. Persiapan matang ini dilakukan oleh pasukan darat, udara, dan laut yang bersatu untuk melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Eropa yang dijaga ketat oleh pasukan Nazi Jerman. Our sons, this day have set upon a mighty endeavor. Lead them straight and true. They will need thy blessings, for the enemy is strong. Setelah semua persiapan alat tempur dipersiapkan, barulah ratusan ribu tentara sekutu yang didukung oleh kekuatan udara dan laut memulai perjalanan mereka melintasi Selat Inggris, sehingga pantai Normandia dipenuhi oleh kapal-kapal laut sekutu yang mulai mendekati pesisir Perancis. Kapal-kapal perang mengawal dengan cermat mengamati situasi, sedangkan pesawat tempur menyapu langit memastikan jalur mereka aman dari serangan udara musuh.
The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Saat armada sekutu sudah mendekati pesisir Perancis, mereka mulai turun dari kapal berpindah ke perahu yang akan membawa para prajurit ke garis pantai. Sementara itu di garis pantai, Hans Heinze, seorang prajurit angkatan darat Jerman yang bertugas sedang memandangi laut lepas dengan teropongnya, hatinya mulai berdebar saat melihat ratusan kapal berlayar cepat ke arah mereka. Menyadari bahwa pertempuran besar-besaran akan terjadi di pantai ini, dengan cepat ia memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang akan menyerang mereka. Dalam keadaan tergesa-gesa, pasukan Jerman mulai mengaktifkan pertahanan mereka, mempersiapkan senjata-senjata, dan mengatur posisi pertahanan di sepanjang pantai. Sementara itu, di posisi pasukan sekutu yang berada di atas perahu, mereka tak menyadari bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan